Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kembali puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah Allah masih memberikan limpahan karunia-Nya kepada kita, limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak mampu untuk kita hitung. Tidak mampu untuk kita hitung. Bukan saja tidak mampu kita balas, tapi untuk sekedar menghitung nikmat tersebut kita tidak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya engkau, Allah katakan di sini, baik engkau di sana bagi kita manusia, ataupun juga kita bersyirikat, berkumpul bersama jin, bahkan untuk hanya sekedar wa in ta'uddu ni'matallah, hanya sekedar untuk menghitung nikmatnya Allah, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentunya dalam acara kita di kajian Tazkiyatun Nufus, seperti biasa, insya Allah kita akan membahas di antara hal-hal yang penting, hal-hal yang perlu, hal-hal yang harus kita benahi dari masalah-masalah di hati kita. Yang boleh dikatakan semoga apa yang kita bahas ini bisa memiliki athar, pengaruh yang positif dan untuk ilmu kita dalam memperbaharui atau memperbaiki yang berkaitan dengan hati kita. Di kajian Tazkiyatun Nufus dalam bab malu, yang kita sudah masuk kepada poin-poin terakhir dari bab malu ini, dan insya Allah kita akan beralih ke bab lainnya insya Allah nantinya, yang mana di bab malu ini kita membahas poin tentang malu yang tercela. Tentang malu yang tercela. Nah, kalau sebelumnya kita sudah bahas malu, keutamaan malu, sampai dengan hadis al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidaklah mendatangkan kecuali adalah kebaikan. Namun bagaimana mungkin di sini dikatakan ada malu yang tercela? Ada malu yang tidak baik. Malu yang kiranya tidak mendatangkan kebaikan. Nah, apa malu tersebut? Nah, ini yang akan kita bahas, malu yang bukan pada tempatnya. Malu yang menghalangi seseorang dari banyaknya kebaikan. Sebagaimana Qadi Iyad pernah berkata, rahimahullah, dia mengatakan, malu yang menyebabkan seseorang terhalang dari menunaikan haknya Allah, haknya manusia, bahkan haknya dirinya sendiri. Ini adalah malu yang tercela. Malu yang tidak disyariatkan. Malu yang menghalangi seseorang dari ilmu. Sehingga terjadilah kebodohan pada dirinya. Sehingga dia tidak tahu mana haknya Allah, mana ibadah yang diperintahkan oleh Allah, dan mana contoh yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia tidak menuntut ilmu karena rasa malunya. Malu dia bertanya. Padahal innallaha la yastahi. Sesungguhnya Allah tidak malu ketika berhubungan dengan masalah kebenaran. Bahkan Allah tidak malu memberikan contoh. Walaupun contoh itu adalah contoh yang dianggap sepele, hina oleh manusia. Allah tidak malu mencontohkan dari contoh ba'udah, baik itu lalat, bahkan nyamuk, bahkan lebih kecil dari itu. Allah tidak malu. Karena apa? Malu tidak pada yang hak. Malu itu bukan tempatnya ketika untuk kita memperbaiki diri kita, untuk kita menuntut ilmu. Tidak, bukan itu tempatnya malu. Nah, ketika
ada rasa malu yang ada dalam diri kita, malunya pada kebenaran, malunya pada kebaikan, maka ini adalah malu yang tercela, malu yang tidak benar. Ketika kita malu untuk menyambung tali silaturahmi, malu untuk menjenguk saudara kita yang dalam keadaan kesusahan, sakit, malu untuk pergi ke masjid bagi laki-laki sholat berjamaah, maka ketahuilah, malu ini adalah malu yang dibuat oleh syaitan menghalangi diri kita dari kebaikan. Maka perbanyaklah istighfar. Mohonlah kepada Allah agar kiranya diberikan kekuatan untuk bisa keluar, ya, untuk bisa meninggalkan, untuk bisa menghilangkan malu yang bukan pada tempatnya ini. Mohon kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang kiranya senantiasa, ya, dan Rasulullah ingatkan berkali-kali kepada Muaz bin Jabal atau kepada Hudzaifah. Rasulullah mengatakan, jangan sekali-kali kau tinggalkan ini. Yaitu doa, yaitu jangan kau tinggalkan, maksud di sini jangan tinggalkan di akhir sholat, dubur sholat. Di akhir sholat untuk membaca doa ini. Doa apa itu? Doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya, bantulah aku, tolonglah aku. Allahumma a'inni ala dzikrika, untuk bisa senantiasa mengingatmu, berzikir kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, dan bersyukur terhadap nikmat yang telah banyak engkau berikan kepada aku. Wa husni ibadatik, dan bisa beribadah dengan sebaik-baiknya ibadah. Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, coba lihat dari lafaz doa ini menunjukkan bahwasanya benarlah kita tidak mampu. La haula wala quwwata illa billah. Kita tidak mampu, tidak punya kekuatan, tidak punya daya upaya bahkan untuk sekedar beribadah kepada Allah. Allah lah yang menguasai, Allah lah yang memegang, Allah lah yang menggenggam, membolak-balikan hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati ini dalam agamamu. Kita mohon kepada Allah. Kita yang mungkin sebagian merasa sombong, merasa berkuasa, merasa memiliki segala sesuatunya, bisa melakukan apapun. Ternyata ada batasannya. Ada tempat-tempat yang kita tidak mampu melampauinya. Ada hal-hal yang kita tidak punya kuasa untuk menghentikannya. Di sini, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka mohonlah kepada Allah, mintalah yang kiranya kalaulah kita termasuk orang-orang yang malunya kita untuk mengerjakan kebaikan, dan kita tidak malu ketika mengerjakan keburukan. Allahu Akbar. Ketika ini terjadi, perbanyaklah istighfar. Segeralah kembali, segeralah perbaiki perkara-perkara yang ada dalam diri kita. Karena saat itu kita dalam keadaan yang buruk. Saat itu kita dalam keadaan sakit. Sakit di hati kita karena tidak bisa menempatkan malu pada tempatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dari sini kita harus bisa memperbaiki diri kita agar kiranya malu yang ada di hati ini betul malu yang ada pada tempatnya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan, sahabat keluarga muslim, setelah mendengarkan beberapa jeda berikut ini.
Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan kita membahas tentang malu yang tercela. Ada sebuah kisah yang berhubungan dengan masalah malu yang tercela, yang mana malunya itu membuatnya terhalang dari kebaikan, terhalang dari mendapatkan hidayahnya Allah, terhalang dalam memeluk Islam. Ya, apa? Di antaranya ada kisah seorang yang disebutkan oleh Rasulullah, Fir'aun hadal zaman. Fir'aunnya zaman ini, kata Rasulullah. Siapa dia? Dia adalah Abu Jahal. Ada sebuah kisah di mana Abu Jahal bersama Abu Sofyan atau juga Umayyah bin Khalaf, mereka sering di malam hari itu mendatangi atau mengintip atau mencuri dengar gitu ya, menguping gitu, bacaan-bacaan Al-Quran Rasulullah. Jadi ini yang membuat gelarnya itu menjadi Abu Jahal, kisah ini. Latar belakang kenapa dia disebut digelar dengan Abu Jahal, nah ini dia kisahnya. Jadi itu yang terjadi, dia sering ya menguping atau mendengarkan bacaan Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu sampai di subuh hari. Dan ternyata waktu di pagi hari dia melihat temannya yang lain. Maka mereka berjumpa, bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Ya, maka mereka semua menjawab, kami mendengar apa yang dibaca oleh Muhammad. Maka mereka pun berjanji. Ini mereka semua adalah tokoh-tokoh, pemimpin di kabilahnya. Bahkan Abu Jahal ini dia pemimpin Quraisy ketika itu. Maka mereka berjanji enggak mengulangi lagi. Enggak datang lagi untuk mendengarkan ya bacaan dari Al-Qur'annya Nabi Muhammad. Nah, keesokan harinya, di malamnya, mereka kembali lagi ternyata. Karena mereka yakin kalau mengira bahwasanya temannya nggak akan datang lagi. Nah, maka Abu Jahal pun datang kembali. Di pagi hari jumpa lagi dengan teman-temannya. Kembali lagi mereka berjanji untuk tidak mengulangi apa yang mereka lakukan ini. Nah, maka hari yang ketiga ternyata mereka kembali mengulangi apa yang mereka lakukan. Maka ketika itu Umayyah bin Khalaf ini dan juga Abu Sofyan, mereka mengatakan, kita ini orang yang sudah dewasa. Bahkan kita ini adalah para pemimpin dari kaum kita. Dan apa yang kita lakukan ini ada sesuatu yang tidak benar. Ya. Maksudnya mereka berulang kali mengingkari janjinya. Maka mereka mengatakan, bagaimana menurutmu? Ini percakapan antara dua teman dari Abu Jahal. Abu Jahal tidak di situ. Mereka bertanya, bagaimana menurutmu apa yang dikatakan oleh Muhammad? Maksudnya Nabi Muhammad ini kan menceritakan Al-Quran. Maka mereka mengatakan, tidaklah yang aku dengar melainkan semuanya kebaikan. Nah, kalau begitu bagaimana kalau kita tanyakan kepada Abu Hakam? Jadi Abu Jahal itu gelarnya di awal itu adalah Abu Hakam, bapak yang bijaksana, itulah. Maka ditanyakan kepadanya, wahai Abu Hakam, bagaimana menurutmu apa yang dikatakan Muhammad? Maka apa yang dikatakan Abu Hakam ketika itu? Dia mengatakan, apa yang dikatakannya semuanya aku tahu benar, itu adalah suatu kebenaran. Suatu kebenaran. Nah, mereka bertanya, lalu bagaimana, kenapa engkau tidak mengimaninya? Bukankah engkau adalah pemimpin kami? Kalau kau beriman, maka kami juga akan beriman. Maka apa yang dikatakan oleh Abu Hakam? Di sini bukti kejahilan dia. Dia katakan apa? Sesungguhnya antara aku, istilahnya kabilahku dengan kabilahnya Muhammad, kami senantiasa selalu bersaing. Ketika mereka menjaga Haramain, ya, mereka menjaga Mekah ketika itu bukan Haramain, menjaga Mekah,
Maka kami juga menjaga Mekah. Ketika mereka memberikan makanan kepada orang yang berhaji, kami juga melakukannya. Artinya kami selalu bersaing. Nah, ketika mereka keluar Nabi, maka tidak ada di kaum kami. Maka kalaulah aku mengakuinya, berarti kami mengakui kekalahan kaum kami. Allahu Akbar. Dia malu mengakui Nabi Muhammad adalah Nabi, padahal itu adalah keluarganya juga. Abu Jahal ini pamannya Nabi. Ada katakannya, maka aku tidak mengakuinya karena aku tidak mau dan malu mengakui kekalahan kaum. Masya Allah. Nah, ini yang menyebabkan dia diberi gelar Abu Jahal. Karena dia sudah tahu itu adalah benar, namun dia tidak ikuti. Karena rasa malunya, karena rasa egoisnya, karena sombongnya dia. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, coba lihat. Ternyata malu yang tercela ini, dia bisa menghalangi seseorang, bahkan menghalangi dari hidayah, dari beriman kepada Allah. Maka kita bermohon kepada Allah. Bermohon agar kiranya malu yang ada dalam diri kita bukanlah termasuk malu yang tercela. Kita bisa tahu, kita bisa paham, mengenali malu yang mana yang kita miliki. Kalaulah malu yang ada dalam diri kita menghalangi kita dari perbuatan yang buruk, ya, kita tidak pergi atau kita malu untuk bergabung dengan orang-orang yang senantiasa bermaksiat, ya, minum-minuman, berjudi, berzina, kita malu bergaul bersama mereka, maka itu adalah malu yang baik. Tapi kalaulah malu kita itu menghalangi kita untuk bergabung, untuk duduk bersama para penuntut ilmu dalam majelis taklimnya, maka ketahui malu itu adalah malu yang tercela. Maka kita bermohon kepada Allah agar kiranya malu itu hilang dari kita, sehingga kita bisa akhirnya ikut untuk bergabung, belajar, menuntut ilmu, beribadah, dan kita tidak malu. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka cobalah introspeksi diri kita. Cobalah lihat di mana rasa malu itu dalam diri kita. Apakah termasuk malu yang baik atau malu yang buruk, malu yang tercela. Nah, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Di segmen ketiga, yang mana pembahasan kita yaitu tentang malu yang tercela. Nah, Imam Mujahid rahimahullah pernah berkata, la yata'allamul ilma mustahyi wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Nah, maksudnya di sini adalah malu yang mendatangkan kesombongan, bukan malu yang membuat orang menjadi tawadu. Ingat ya. Jadi bukan maksudnya di sini sifat malu itu semuanya bisa menghalangi seseorang dari menuntut ilmu, tidak. Ya. Malu di sini karena dia berkorin, dia berhubungan dengan sombong. Jadi dikaitkan antara malu dan sombong. Ya, sebagaimana kisah tadinya, kisah Abu Jahal yang mana malunya itu malu mengakui kebodohannya, malu mengakui kekurangannya, malu mengakui kekalahannya, sehingga membuat dia sombong, sehingga membuat dia terhalang dari hidayah untuk memeluk agama Islam. Padahal dia tahu, padahal dia mengerti bahwasanya Nabi Muhammad itu benar. Apa yang disampaikan, apa yang dibawanya itu adalah perkataan yang hak. Nah, itu dia. Jadi malunya ini
membuat dia terhalang dari kebaikan. Sebagaimana ya di situ al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu, jadi antara malu ini berkaitan sekali, malu yang buruk tercela ini berkaitan dengan sombong. Dikatakan apa? Al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, merendahkan manusia. Menolak kebenaran karena datangnya dari manusia yang dianggap hina. Dia anggap derajatnya di bawah dia. Sehingga dia malu untuk menerimanya. Padahal dia tahu itu adalah suatu kebenaran. Padahal dia tahu itu adalah sesuatu yang hak. Tapi berat untuk dia terima. Malu dia menerima nasihat tersebut. Malu dia untuk mengakui bahwasanya dia salah. Nah, ini dia malu yang tercela. Malu yang bahkan bisa terus dan terus menyeretnya ke nerakanya Allah. Ya, dia malu. Malu untuk merubah kebiasaannya. Yang mungkin selama ini dia dilihat oleh orang, ya, senantiasa melakukan perbuatan yang buruk. Senantiasa dia meninggalkan sholat. Yang senantiasa dia tidak pernah hadir di masjid. Tiba-tiba dia hadir di masjid. Dia malu. Malu dicemoohkan, dipandang miring, dipandang hina oleh orang lain. Padahal malu ini adalah malu yang tercela, malu yang dijadikan oleh syaitan senjata untuk dia dihalangi dari kebaikan. Ketika seseorang mulai bertaubat, ketika seseorang bertaubat dari perbuatan buruknya, ketika dia mulai berusaha untuk merubah kebiasaan buruknya, maka ketika itu gejolak perang di hatinya itu bermain. Dia akan terus dibisiki oleh syaitan. Dan di antara senjatanya syaitan yaitu malu. Malu yang tercela tadinya. Dibuatlah dia dibisiki kepadanya, ya. Malulah ke masjid, nanti diejek oleh mereka. Malulah untuk menunjukkan, menutup aurat misalnya bagi wanita. Nanti dicemoohkan, nanti dianggap orang sok suci dan lain sebagainya. Ini dia terus datang. Jadi itulah diantara gangguan setan yang dari dalam kita. Beda lagi nanti dari luar. Ya, setan juga akan membisikkan kepada yang lainnya untuk bisa menggagalkan taubatnya dia. Jadi buatlah nanti ada manusia-manusia yang mungkin itu termasuk orang-orang dekatnya, bahkan mungkin dari keluarganya yang mencemoohkannya. Nah, ini dia kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Maka jangan sampai kita gagal, ya, atau juga terpengaruhi oleh malu yang tercela ini. Kalaulah kita ingin berubah, ingin memperbaiki diri, ingin hijrah, maka mungkin itu jadikan sebagai diantara pengorbanan kita. Kita berharap untuk penghapusan dosa-dosa kita dengan mengorbankan keegoan dalam diri kita. Malu yang tercela tersebut lawan saja. Dan tentunya berat bagi orang yang baru ingin berhijrah. Dan dia butuh teman yang menguatkannya. Karena tidak sedikit orang yang berhijrah ini, orang yang ingin bertaubat ini, tidak sedikit mereka yang gagal. Karena apa? Karena tidak sanggup untuk menghadapi cobaan-cobaan tersebut. Karena ketika kita ingin bertobat, karena ketika kita ingin berubah, ada cobaan yang harus kita hadapi. Ada hal yang harus kita lawan. Di antaranya ini. Kalau dari dalam tadi kita katakan adalah rasa malu. Malu karena selama ini ya kita jauh dari kebaikan. Dan tentu ada cobaan diantaranya adalah cemoohan manusia. Ada tahap yang mana harus kita lewati dari cobaan tersebut. Dan kita, itu adalah bagian dari Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita dan menguji benar nggak tobatnya kita. Apakah hanya sekedar tobat, kalau orang kita bilang
cuman tobatnya sambal, pedas sebentar saja habis itu hilang. Nah, atau sebaliknya. Nah, maka perlu diuji, dan di antara ujiannya seperti ini, yaitu butuh pengorbanan, butuh kekuatan, butuh keseriusan, kemantapan benar tidaknya tobat kita. Tidak ada tobat itu yang hanya mudah-mudah saja tobat dan langsung tobat, tidak. Karena kesalahan dosa yang selama ini kita kerjakan itu harus kita tebus. Ada iqobnya, ada hukumannya. Sehingga ada kalanya manusia itu dia dibalas segera oleh Allah di dunia saja, dan Allah tidak inginkan di akhirat. Sehingga apa? Sehingga seseorang itu didapati ada orang yang mungkin dia tobat dari dosa riba. Awalnya dia mungkin orang yang kaya raya terlihat. Kemudian terlihat dia sudah menjadi orang yang miskin, bahkan sulit untuk makan sehari-hari aja sulit. Nah, itu bisa jadi Allah inginkan baginya, karena sayangnya Allah kepadanya, Allah hanya ingin dia susah, sulit di dunia, tapi tidak nantinya di akhirat. Nah, itu dia kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Maka di sini sangat butuh kekuatan kita. Sangat harusnya kita berhusnudzon kepada Allah, memohon kepada Allah ketika kita ingin bertobat, ketika ingin berubah. Kiranya Allah bantu kita, dan kiranya dijauhkan dari diri kita sifat malu yang tercela tersebut yang menghalangi kita dari kebaikan yang banyak. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kiranya apa yang kita bahas di kesempatan hari ini tentang malu yang tercela ini, mudah-mudahan bisa kita bedakan antara malu yang tercela dan malu yang baik, ya. Malu yang kiranya sebagaimana Rasulullah katakan, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Nah, jangan sampai kita tidak tahu menempatkan malu yang sebenarnya. Nah, jangan sampai kita malah malunya kita itu pada perkara-perkara yang baik. Nah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas di kesempatan hari yang berbahagia ini, dan semoga kita semua senantiasa dijaga Allah dalam kebaikan dan memperbaiki sifat kita, karakter kita, perangai kita, sehingga setiap orang mendapatkan banyak manfaat dari kita. Khairun nas anfa'u minnas. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.